pembahasan sistem operasi kita kali ini. Ini kenalin dulu, namaku Azura Cetuyamina, mahasiswi Teknik Informatika semester 3 di Institut Asia Malang. Nah, hari ini kita bahas salah satu algoritma penjadwalan CPU paling menarik deh intinya, dan yang sering banget dipakai. Balik kalau bukan round robin. Nah, kalau misal kalian dengar gitu kata round robin ya pasti yang terbayang tuh sesuatu yang berputar atau yang bergilir gitu nggak sih? Nah, bener banget. Bayangin aja kamu lagi main ular tangga gitu ya. Nah, terus temen-temen lain yang main ular tangga tuh pasti maju bergiliran sesuai urutannya kan ya? Pasti dong. Kalau enggak pasti gelut di situ. Nah, gitu deh kira-kira cara kerja algoritma ini. Terus round robin apa sih? Nah, round robin itu kalau misal singkatnya algoritma penjadwalan yang sangat adil dan cocok untuk sistem multitasking atau multi user. Kenapa kok bisa gitu? Nanti ada. Jadi semua tugas yang dijalankan oleh CPU mendapatkan giliran secara merata. Keren banget kan ya? Banget. Nah, di video kali ini bakal bahas apa sih Cut? Pastinya pengertian apa sih itu round robin, gitu kan? Pengertian dasarnya aja dah, basicnya. Terus yang kedua, apa itu quantum time dan apa sih perannya di round robin ini sendiri. Terus yang ketiga, cara kerja algoritma ini. Terus yang keempat, kelebihan dan kekurangan round robin ini sendiri. Terus yang terakhir, pastinya kita juga bakalan bikin tabel atau contoh soalnya biar lebih paham gitu kan ya. Yang pastinya di ada Gantt chart-nya juga. Terus waktu tunggu, waktu penyelesaiannya, intinya ya atribut dalam mengerjakannya lah. Oke, langsung aja kita mulai. Kita share screen dulu. Bentar. Share screen. Sebelumnya, apa itu penjadwalan proses? Kan ini kita lagi bahas tentang penjadwalan robinnya. Nah, penjadwalan proses itu apa? Tuh. Nah, penjadwalan proses di sini adalah mekanisme dalam sistem operasi yang menentukan proses mana yang akan dieksekusi pada CPU di setiap waktu tertentu. Terus tujuannya apa? Nah, untuk memaksimalkan pengguna CPU atau terus meminimalkan waktu tunggu proses dan memastikan responsivitas sistem tersebut gitu. Terus seberapa penting sih penjadwalan proses ini? Kenapa namanya seperti itu? Iya, penting. Kenapa? Karena sistem operasi harus mengelola banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Penjadwalan yang baik akan memastikan bahwa semua proses akan mendapatkan waktu CPU yang adil, yang fair, untuk mencegah proses yang lebih lama
menguasai CPU, terus dan memastikan sistem tetap responsif. Jadi biar nggak nge-lag gitu, laptop kalian tuh nggak nge-lag. Terus apa sih round robin? Nah, definisinya tuh algoritma penjadwalan proses yang memberikan waktu CPU yang sama kepada setiap proses secara adil, yang kayak awal tadi ya, penjelasan awal tadi. Terus prinsip kerjanya gimana? Nah, prinsip kerjanya tuh setiap proses mendapatkan waktu eksekusi atau yang disebut quantum time secara bergantian, jadi adil gitu. Terus fungsinya apa? Fungsinya tuh untuk sistem multitasking dan multi-user, biar nggak nge-lag. Terus next, kapan digunakannya round robin? Ketika sistem membutuhkan keadilan dalam alokasi waktu CPU, itu pertama. Terus yang kedua, dalam lingkungan multitasking seperti server atau aplikasi dengan banyak proses aktif, yang kayak tadi disinggung awal gitu ya. Kalau misal kalian buka 5 aplikasi itu A, B, C, D, E gitu, nah itu tuh biar enggak nge-lag. Sekali lagi enggak nge-lag, biar tetap tetap berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Terus yang terakhir, untuk memastikan respon cepat pada sistem yang melayani banyak permintaan pengguna. Kayak misal programming gitu ya, programmer gitu, dia buka aplikasi untuk Python, terus aplikasi VS Code atau lain-lain lah secara bersamaan, kan besar banget ya. Nah, itu tuh pasti ada round robinnya, dimana untuk memastikan respon cepat pada sistem yang melayani, intinya memastikan respon cepat. Kalau misal nggak cepat gitu kan mangkel gitu, maksudnya apa sih, annoying banget gitu kan, nanti ujungnya laptopnya jadi sasaran, kasihan laptopnya. Next, nah masuk ke quantum time. Oke. Sekarang kita bahas lebih dalam tentang quantum time. Quantum time ini adalah jantungnya gitu, jantung dari algoritma round robin. Bisa disebut jantungnya. Nah, kita masuk ke definisinya dulu ya. Quantum time adalah waktu maksimum yang diberikan kepada setiap proses dalam satu giliran eksekusi. Misalnya, kalau quantum time ditetapkan 4 unit gitu ya, 4 unit waktu. Nah, maka setiap proses hanya boleh berjalan 4 unit waktu sebelum CPU berpindah ke proses berikutnya. Terus mengapa sih quantum time itu penting? Quantum time itu penting banget karena tadi itu satu jantung dari round robin ya. Terus karena pemilihan nilai quantum time yang tepat akan menentukan efisiensi algoritma ini. Kalau quantum time terlalu kecil, CPU akan terlalu sering berganti tugas. Ya itu tadi, kan harusnya kayak satu aplikasi itu misal 5 menitan gitu kan ya. Terus kalau nggak ada quantum time-nya, nanti dia bisa tiba-tiba cuma sedetik nanti pindah ke Spotify. Jadi kita harus ada quantum time-nya biar dia tuh tetap berjalan sesuai ya gitu. Terus kalau misal quantum time yang terlalu kecil juga itu tidak baik, soalnya bakalan membuat performa sistem menurun. Sebaliknya, kalau quantum time terlalu besar, proses kecil bisa jadi tertunda lama. Terus kayak kehilangan keadilan yang seharusnya menjadi keunggulan utama round robin. Makanya round robin itu terkenal karena keadilannya. Jadi, quantum time harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Untuk sistem multitasking yang melayani banyak pengguna, quantum time kecil tuh lebih cocok, lebih disarankan gitu ya. Tapi untuk sistem yang fokus pada tugas yang besar,
quantum time lebih besar juga mungkin lebih efisien. Jadi kalau misal tadi quantum time, kalau misal banyak pengguna, quantum time kecil itu lebih cocok gitu kan ya. Tapi kalau ada tugas yang besar kayak programming gitu, apa sih ya gitu ya, dia tugas-tugas besar yang mencakup sistem besar itulah ya. Nah, quantum lebih disarankan memakai quantum yang besar, lebih besar, dan lebih efisien gitu. Terus kita masuk ke kelebihan. Kita masuk ke cara kerja round robin. Nah, gimana sih cara kerja round robin ini sendiri? Nah, ini tuh termasuk yang paling menarik gitu ya, karena bakalan seru. Kita bakal lihat langkah-langkah gimana sih algoritma ini bekerja. Yang pertama, proses ditambahkan ke antrian berdasarkan waktu datang. Jadi, semua proses yang dijalankan oleh CPU disusun berdasarkan arrival time, waktu datangnya, tahu waktu kedatangan mereka. Terus proses pertama yang datang akan berada di depan antrian. Jadi beratnya tuh semua proses ini antri kayak di loket bioskop gitu. Siapa datang duluan, dia maju duluan gitu. Siapa dia dapat. Terus yang kedua tuh ada, terus habis ke antrian tuh, nah CPU-nya itu bakalan menjalankan proses pertama selama waktu maksimal atau quantum time ini. Begitu dengan proses pertama, CPU akan menjalankan tugasnya sesuai batas waktu tertentu, yang disebut quantum time. Kalau tugasnya selesai sebelum waktu habis, ya sebelum waktu habis proses itu selesai. Tapi kalau belum selesai, sabar ya dia. Proses itu bakal masuk ke belakang antrian buat lanjut lagi nanti sampai benar-benar selesai, sampai 0 unit CPU. Terus yang ketiga itu ada giliran proses berikutnya. Maksudnya apa? Nah, CPU lanjut proses berikutnya di penantian. Sama seperti proses pertama, CPU akan bekerja selama quantum time yang sama. Jadi semuanya adil, nggak ada yang boleh serakah mengambil waktu CPU ini. Terus yang keempat, itu bakalan diulangi sampai semua proses selesai sama CPU. Terusnya tuh gimana? Nah, proses ini tuh terus diulang-ulang teman-teman, terus diulang-ulang. Setelah satu giliran selesai, proses yang masih punya tugas akan kembali ke antrian yang kembali ke belakang kan. Dan CPU terus bekerja sampai proses selesai. Bayangin aja kayak main musical chairs gitu kan. Jadi semua tuh dapat gilirannya masing-masing gitu. Terus yang terakhir tuh visualisasi hasilnya dengan game chart. Nah, untuk melihat gimana CPU bekerja, kita tuh butuh game chart. Jadi kita harus bikin game chartnya, yaitu diagram yang menunjukkan urutan giliran proses secara visual. Nah, di sini kita juga bisa menghitung waktu tunggu, waiting time-nya, terus waktu selesai, turnaround time-nya buat setiap proses. Lebih jelas kan di sini. Terus kita masuk ke kelebihan round robin. Kelebihannya tuh pastinya yang dari tadi ditonjolkan itu keadilannya. Nah, keadilan sini round robin menjamin bahwa semua proses mendapatkan waktu CPU yang sama ya terhadap BPJS-nya. Nah, sehingga mencegah proses yang lebih lama mendominasi di CPU tersebut. Jadi udah ada garansinya, udah ada BPJS-nya gitulah. Pokoknya udah dijamin banget sama round robin ini bahwa kita round robin itu
kelebihan, pastinya ada kekurangan. Jadi meskipun Robin ini keren, dia juga pasti punya kekurangan ya. Salah satunya kalau kita yang pertama itu terus yang pertama itu kekurangannya ada quantum time yang tidak tepat dapat membuat algoritma kurang efisien. Misalnya kalau quantum time-nya cuma 1 unit gitu, 1 unit waktu, jadi proses besar yang butuh waktu lama untuk selesai jadi akan terusan dipotong gitu. Dan itu bisa bikin proses jadi inefisien. Maksudnya itu inefisien itu kurang efisien, kurang worth it lah. Sementara itu kalau quantum time yang terlalu besar juga, proses yang lebih kecil dan lebih cepat bisa jadi harus menunggu lama. Padahal mereka cuma butuh waktu sebentar untuk selesai. Jadi penting banget ya, penting banget untuk menentukan quantum time dengan bijak supaya bisa dapetin keseimbangan yang pas antara efisiensi dan keadilan. Jadi berkesinambungan gitu antara dua ini. Terus yang kedua, banyak proses panjang bisa terfragmentasi jika kuantumnya terlalu kecil. Itu tadi ya yang sudah saya jelaskan barusan. Terus next kita ke soal pengerjaan. Soal pengerjaannya tuh gampang-gampang susah. Bentar kita ganti share ke Excel. Ini ya, ini kita share dahulu. Contohnya ada di sini ya, contohnya tuh ini dengan quantum 2 mana proses A, B, C gitu kan ya. Terus waktu datangnya itu yang A itu 0 ya, 0, terus yang B itu 2, terus yang C itu 4 gitu ya. Terus ada lama eksekusinya kayak gini. Nah, lama eksekusinya itu 7 untuk proses A, terus proses B nya 8, terus yang proses C nya 5. Nanti lama eksekusi itu, terus yang lama eksekusinya itu ditambahin, dijumlahkan memakai summary, artinya intinya dijumlahkan. Nah, jadi kita dapat tuh summary-nya 20 dari 7 tambah 8 tambah 5 jika sama 5 ya. Terus kuantumnya tuh 2. Nah, ini tuh gencarnya. Terus di sini gencar.
tinggal 4 nih. Kehitung kah? Bukan ya Kak? Bukan. Terus ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Itu dari mana Cut? Sabar Kak, sabar. Nah, ini kan. Nah, yang kita tulis ini tuh lama eksekusinya, ya, lama eksekusi. Bukan waktu datang. Lama eksekusi. Nah, waktu datangnya tuh bagian sini. Nah, 0, 2, 4. Terus kok bisa dapat 6, 8 nih, sabar. 6, 8, 19, 18, 20 Cut. Nah, ganti dulu. Sabar. Oke. Nah, yang mana coba tuh dari mana? Nah, yang mana coba tuh kita berhitung sendiri. Kita mencarinya lewat sini. Nah, jadi gini. A1 ini ya. Nah, ini A1 kan 2 tuh. Ya 2 di sini. Nah, 7 kurangi 2 sama dengan 5. Jadi masukkan di A1. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, masukkan di sini. Gitu kan. Terus yang masukkan di P1. Sekarang kita masuk ke P, jadinya 8 gitu kan ya. 8 kurangi 2 sama dengan 6. Masukkanlah sini B1 ya. Terus C1 nih, C1 5 dikurangi 2 dengan 3. Masukkanlah C1 sini. Ini sisa 563. Ini udah habis ya Kak, udah habis. Nah, gitu. B1 Y1 udah di sini. Terus masukkanlah ini yang sekarang kita masuk yang ke A2. Kita kurangin 5 kurangi 2, kuantumnya dari kuantum 3 kan. Kita taruh sini 3, jadi kita masukkan yang A2. Terus 6 kurangi 2 4. Masukkanlah sini kan, bisa di B2. 3 kurangi 2 hasilnya 1. Nah, 1 ini 1. Kita menyerahkannya dia kan. Jangan lebih kecil daripada kuantum ya. Bentar. Terus jadinya C2 sini kan. Udah nih, bentar. Nah, kita masuk ke bagian 3. 3 kurangi 2 ke A3. Ini jadinya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bisa 17 Cuy. Bentar. Dari kelipatan 2 bisa jadi 17 gitu ya. Nah, ini bentar. Terus mana tadi? B2, B3. 3-nya udah kan, kurangi 2 sama dengan 2. Terus masukkanlah sini. Terus ini 1 kan. C3-nya sisa 1, ya udah masukkan semua gitu. Tambahin 1 jadi 17 gitu. Ya udah habis. Nah, terus A4 karena masih ada di sini sisa A4 sama B4 belum dimasukkan ya. A4 masukkan tambah 1 di sini, 17 tambah 1 18 gitu. Terus ini habis, sudah masukkan langsung 18 tambah 2 sama dengan 20 berarti 4 gitu kan. Kita masuk ke sini. Kita ambil akhir eksekusi itu yang paling belakang. Paling belakang itu yang di bagian kanan.
misal ini kan B4 nya, nanti akhir eksekusinya tuh 20, jadi kita taruh di sini berapa tuh B4. Terus ini C3 nya 17, C3 nya 17, A nya itu 18 gitu kan. Terus waktu tunggunya itu akhir eksekusi dikurangi lama eksekusi sama dengan waktu tunggu, jadi 18 kurang 7 sama dengan 11 gitu kan. Terus dikurangi juga waktu datang, tapi karena waktu datangnya 0 jadi udah 11 gitu. Terus yang B, waktu tunggunya berapa? Dari 20 dikurangi 2, 18, terus dikurangi 8 jadinya 10 kan ya. Terus yang ini, yang ke C, 17 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 8. 17 kurang 4 13, 13 kurang 5 8, jadi 8. Terus ditambahkan semua ini jadi 29. Terus kita masuk ke average nya, dimana average itu dibagi jumlah prosesnya ya, jadi 29 dibagi 3 sama dengan ini 9,67. Terus kita masuk ke TAT nya ya. Nah, TAT itu apa? Turnaround time. Terus kok bisa ada asal-usul TAT itu gimana cara ngitungnya? TAT itu waktu tunggu tambah lama eksekusi ditambah jadi ini tambah ini gitu kan. Jadi TAT nya A itu 11 tambah 7 sama dengan tuh 18 di sini ya. Udah ini terus sama nanti dijumlahkan lagi jadinya sum kan, 18 tambah 18 tambah 13 tambah 14. Nah itu di average lagi, mana 49 dibagi jumlah prosesnya ada berapa? 3. Nah 49 dibagi 3 sama dengan jeng 16,33 begitu. Terus masih ada lagi, ini kan tadi yang kuantum ya, kuantumnya kecil. Di sini nyoba yang kuat tuh 6 today. Nah, dimana prosesnya tuh tetap ada 3 ya. Waktu datangnya tuh 0, 2, 4, terus lama eksekusinya sama. Cuman bedanya itu di kuantumnya. Kuantumnya sekarang tuh 6. Terus terus impactnya begini ya. Dikurangin 6 dikurangi kuantum sama dengan 1, terus itu jadi A1. Terus B1 itu 8 kurangi 6 dengan 2. Nah ini masuk dulu di B1. Terus ini C nya 5 karena lebih kecil dari kuantumnya, langsung aja ditambahkan 0, 6 karena ini tadi kelipatan 6 ya, 0, 6, 12. Nah tapi ini karena ini yang enggak nyampe 6, jadi jadi 12 ditambah 5 sama dengan 17. Oke. Terus ini yang A2 nya sama kayak tadi, sama kayak C1. Nah, kan dimana 1 ini lebih kecil daripada 6 ya, kecil daripada kuantumnya, jadi langsung aja ditambahin gitu. Jadi kalau misal di sininya lebih kecil daripada nilai kuantum itu, langsung aja ditambahkan. Oke. Terus dapat Gantt chartnya kayak gini. Nah,
solusinya yang paling kanan. Kanan. Astagfirullah. Enggak capek ya, Pak. Kanan. Dimana A-nya itu yang paling besar. Yang besar kan A2 ya, berarti 18. Nih, yang ini yang di depan, bukan yang di sini ya. 18. Terus B2-nya 20. Terus C-nya cuma 1. Udah, itu aja. Itu datanya sesuai sama ini dari tabel yang di atas ini. Terus lama solusinya dari yang di atas ini. Terus waktu tunggu tadi, dimana akhir eksekusi dikurangi waktu datang, dikurangi lama eksekusi. Jadi ini semua itu dikurang. Nah, untuk menghasilkan waktu tunggu. Terus yang proses A itu waktu tunggunya 18 dikurangi 0 dikurangi 7 hasilnya 11. Terus waktu tunggu dari proses B dimana 20 kurang 2 18. 18 kurang 8 10. Terus waktu tunggunya proses C itu kan akhir eksekusinya 17. Terus dikurangi 4 sama dengan 13. Kurangi 5, 13 kurangi 5 hasilnya 8. Terus kita jumlahkan semuanya ini, hasilnya 29. Terus kita average atau di rata-rata itu hasilnya 9,67. Dari mana rata-rata tadi? Rata tadi itu dari jumlah ini dibagi jumlahnya proses, ada berapa prosesnya gitu. Nah ini dibagi 3 soalnya ada A, B, C. Terus kita masuk ke turnaround time-nya. Mana ini apa tadi TAT? TAT-nya itu dari ditambah semuanya ya, ditambah. Kalau TAT itu ditambah semuanya ini. Tapi kalau aku tunggu dikurang. TAT ditambah, aku tunggu dikurang. Terus di sini kita tambahin aja 11 tambah 7 18, 10 tambah 8 18 juga, 8 tambah 5 13. Terus kita tambahkan seluruhnya, kita total, kita summarize, kita sum. Nah jadinya 18 tambah 18 tambah 13 sama dengan 49. Terus di rata-rata lagi, rata-rata jumlah prosesnya 49 dibagi 3 sama dengan 16,33. Sama kayak kuantum 2 kan ya. Terus ini yang kuantum 3. Ini ada 5 prosesnya nih. Terus kuantumnya 3, ini kincatnya. Oke. Bentar. Rapi. Oke, kita masuk ke perhitungan kincrat. Mana di sini itu ya ditulisnya lama eksekusi ya. Kan ini kuantumnya tadi berapa? 3, jadi kelipatan 3 gitu ya. Terus 7 masuk ke A1 ya, 7 kurangi 3 sama dengan 4 masuk sini, A1 jadinya. Terus masuk B1, 5 kurangi 3 2. Hati-hati soalnya ada lebih kecil dari kuantumnya. Masukkan lagi sini. Terus C1 nya kurangi 3, 8 kurangi 3 5. Dari C1 terus C1 nya karena ini lebih kecil dari kuantumnya, dimana kuantumnya itu bernilai 3 dan ini nilai 2, jadi langsung aja ditambahin 9 tambah 11 9 tambah 2 sama dengan 11 dari D1, jadi dia udah selesai ini kan. Terus E1 nya kita pakai kelipatan ditambah 3 lagi
2 masih ada C2-nya. Terus D-nya karena udah habis ya sudah langsung ke E2 nya udah pas. Terus dari 22 tambah 3 25 kan. Terus ini A3 nya langsung aja tambahin 1 26. Kenapa ditambahin 1? Karena ini tuh nilainya tuh lebih kecil daripada kuantum, langsung ditambahin ya 26. Terus C3 nya sama, langsung ditambahin aja jadi 28. Terus kita masukin ke nilai akhir eksekusi tadi. A yang paling besar A3, terus kita ambil yang kanan jadi 26 ya. Terus B yang paling besar B2 ini 19. Terus C yang paling besar C3 28 gitu ya. Terus D ini hanya cuma satuan ya, jadi 11. Terus E nya yang paling besar E2 jadi 25. Terus gimana tadi waktu perhitungannya? Dikurangi semua, jadi ada eksekusi dikurangi waktu datang dikurangi lama eksekusi sama dengan waktu tunggu. Ini dihitung jadilah ini. Nah, terus nanti ini semua tuh di total ditambahin gitu, dijadiin sum summary, dimana 19 tambah 13 tambah 18 tambah 6 tambah 15 terus sama dengan 71. Terus di rata-rata, jangan lupa di rata-rata. Nah, dimana rata-ratanya itu 71 dibagi 5. Bisa bagi 5 cuy, karena jumlah prosesnya ada 5. Nah, 71 bagi 5 hasilnya 14,2. Terus kita masuk ke TAT. Ini TAT-nya tadi TAT ditambah semua ya, ditambah. Nah, artinya A itu 19 tambah 7 sama dengan 26, yang B 13 tambah 5 18, dan seterusnya ya sampai E, dimana dapat 21 hanya dari 15 tambah 6. Nah, terus nanti kita totalin semuanya ini ya, itu disum jadi hasilnya tuh 99. Nah, nanti di rata-rata lagi, jangan lupa di rata-rata. Terus rata-ratanya hasilnya dapat 99 dibagi 5 1,5.
Terus yang kedua, quantum time berperan penting saat dalam menentukan efisiensi dan keadilan algoritma. Kenapa penting? Karena dia jantungnya dari round robin ini sendiri. Jadi pemilihan quantum time yang tepat adalah kunci keberhasilan algoritma round robin ini sendiri. Terus yang ketiga terakhir, algoritma ini cocok untuk sistem multitasking yang melibatkan banyak proses kecil. Itu